Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspirasi dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Terima kasih kepada para pemirsa Sevima sudah sabar menanti webinar komunitas Sevima yang banyak ditanyakan di kolom komentar, Prof. Tentang internship, tips-tipsnya menghadapi internship saat ini. Bersama kita telah hadir bukan hanya seorang pakar di bidang kedokteran gigi, tapi juga Ibu Wakil Rektor 1 Universitas Hang Tuah dan Ketua Forum Wakil Rektor 1 PTS se-Indonesia, Profesor Dr. Dian Mulawarmanti, Dr. Gigi MS. Selamat siang, Prof. Dian. Selamat siang, Mas Ilham. Jadi yang ingin kita bahas saat ini, Prof, mahasiswa itu galau, Prof. Menghadapi ada aturan baru yang mungkin netizen belum membaca semuanya, tapi yang ditangkap adalah sekarang wahana untuk internship, baik kedokteran umum maupun gigi, itu dipilihkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau dulu milih sendiri cepet-cepetan di warnet, Prof. Iya. Tanggapan Prof Dian, Prof? Jadi ini menurut saya ya, sebetulnya dari Kemenkes ini menentukan sebetulnya tidak langsung saja, tapi sebetulnya itu adalah yang pertama itu penghargaan untuk para lulusan dokter atau dokter gigi yang mempunyai nilai terbaik di uji kompetensinya. Mengingat uji kompetensi ini juga diujikan secara nasional kan, jadi tidak tergantung PTS PTN sama saja, semua sama. Itu mungkin penghargaan dari Kemenkes. Kemudian di situ yang nilai terbaik itu memang bebas memilih. Nah, sedang sisanya itu memang nanti ya milih yang itu. Jadi kita wahana itu kan ada 3 ya, lokal, regional, dan nasional. Dulu tuh sempat juga dipilih sesuai dengan RT RW-nya, begitu seperti itu. Itu mungkin juga lebih cocok, mungkin lebih menenteramkan para lulusan. Tapi sekarang dengan adanya seperti ini mungkin juga ada pemerintah itu ingin memberi penghargaan kepada lulusan-lulusan terbaik. Tapi saya kira untuk ini jadi nggak usah galau ya, karena ini justru kita kalau mau ditempatkan di tempat lain itu juga suatu hal yang positif, pengalaman bagi kita ya untuk bekerja. Kalau kita di rumah kita sendiri terus itu kan pengalamannya jadi kurang ya. Jadi di tempat lain itu sangat bagus, apalagi di samping kita juga untuk memantapkan kompetensi, kita juga melihat budaya di tempat lain. Nah, ini sungguh suatu ada nilai yang plusnya itu. Jadi itu nanti pasti akan ada nilai untuk kita nanti ke depan, karena ini kan internship ini sebagai salah satu syarat ya Mas Ilham ya, untuk kita nanti misalnya mau bekerja lagi sebagai dosen atau sebagai researcher atau sebagai melanjutkan spesialis, itu persyaratan gitu. Jadi saya kira kawan-kawan adik-adik dokter gigi tidak usah galau. Jadi diterima saja. Jadi justru itu tantangan, dan ini waktunya nggak lama kok. Kalau paling lama itu kalau kita lihat undang-undangnya hanya 1 tahun. Yang sudah berjalan itu 8 bulan. Kemudian FKG juga lebih kecil lagi, 6 bulan. 4 bulan di rumah sakit, 2 bulan di puskesmas. Kalau FK 1 tahun, ya. Jadi 8 bulan itu di rumah sakit, sisanya 4 bulan di puskesmas. Jadi saya kira itu Mas Ilham, jadi nggak usah terlalu risau. Justru kalau saya seperti itu, waduh, ini tantangan. Memang agak berat ya, meninggalkan keluarga, apalagi mungkin yang sudah menikah, punya anak kecil. Biasanya kalau yang perempuan itu kan mesti menikah dulu. Tapi menurut saya itu suatu tantangan, dan sebentar saya kira untuk dokter gigi 6 bulan itu pendek. 1 tahun pun juga. Terus kita jangan terus ngelopro, terus sedih. Justru kita itu tunjukkan kinerja kita dengan baik. Itu bisa-bisa nanti di situ itu justru meminta, oh ini bagus, minta ditarik terus jadi karyawan di situ ya. Mantap, Prof. Tadi sudah disebutkan juga belajar budaya baru. Terus ada tantangannya juga, Prof, tadi meninggalkan keluarga. Jadi ketika jauh itu kadang
ada yang merasa homesick, Iya. kangen keluarga Iya. tadi seperti disebutkan Prof. Iya. Ada tips-tips nggak Prof untuk menghadapi hal tersebut? Wah. Iya, sekarang tuh Mas Ilham kan kita itu juga banyak dimudahkan ya. Alhamdulillah dengan kemajuan IT kita komunikasi. Kalau dulu saya tuh pacaran pakai surat-surat menyurat. Kalau sekarang kan cuma WA, dipotret, kita pakai Zoom, pakai itu WA call itu langsung video call itu juga bisa langsung kita komunikasi. Terus justru dengan kita sedikit agak jauh dengan keluarga sebentar, itu kita bisa konsentrasi bekerja baik. Ini kan internship ini kan untuk pemantapan kompetensi ya, kita belajar di situ yang sudah kita dapatkan, terus dipraktekkan di sana. Itu justru kita harus berusaha mengambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti kalau mungkin kita kangen juga bukan berarti kita nggak boleh bertemu ya, kita mungkin ketemu nanti sebulan atau terserah bagaimana mengaturnya. Tapi untuk sehari-hari kan kita bisa juga video call dan sebagainya. Seperti itu Mas. Oke Prof, yang terakhir ini Prof, berarti sudah dikasih tips-tipsnya dan tanggapan atas internship. Pesan-pesan Prof ini Prof kepada dokter internship yang angkatan pertama ini Prof nanti dengan aturan baru ini. Iya. Bagaimana Prof pesannya? Nah, pesan-pesan untuk dokter-dokter jadi tetap semangat ya untuk tetap melaksanakan program internship ini dengan baik ya. Jadi ini apalagi sebagai dokter dan dokter gigi ini memang awalnya kita masuk kuliah memilih fakultas kedokteran gigi ini untuk mengabdi ya, kayak mengabdi terutama pada masyarakat di bidang kesehatan. Jadi kita harus siap. Zaman dulu nggak ada intensif tapi ada wajib kerja sarjana WKS, itu kita juga di sana. Jadi tetap semangat. Ini adalah jalan memang untuk kesempatan untuk mengabdi. Kemudian untuk di rumah sakit atau di wahana tersebut lakukan sebaik-baiknya. Kita terus tunjukkan potensi kita bahwa kita ini adalah mampu gitu loh. Jadi terus ikuti apa yang disampaikan, diarahkan oleh dosen-dosen pembimbing kalian yang ada di sana. Itu saya kira kalau Anda mengikuti tips-tips itu aja sudah bisa sukses. Tentunya dengan etika sopan santun itu sangat penting. Jadi kita pandai tapi kalau etikanya kurang itu juga masih rasanya kok ada yang ini ya kurang pas. Jadi kerja baik, semangat, kemudian berdoa juga jangan lupa, kemudian etika harus dijaga, hormati yang lebih tua, juga sesama profesi begitu. Saya kira itu nanti akan Anda selesai intensif akan sukses dan puas gitu loh. Jadi pasti akan ada manfaat yang besar. Oke, itu dia teman-teman tips-tips dari Profesor Dr. Dian Mulawarmanti, Dr. Gigi MS, Wakil Rektor 1 Universitas Hang Tuah sekaligus Ketua Forum Wakil Rektor 1 PTS se-Indonesia. Terima kasih Prof. Terima kasih Bapak Ibu para peserta webinar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.